Saya mau bilang bahwa saya, Bang Panda, dan kita semua yang ada di sini, kita ini bukan hakim untuk mengadili itu polisi. Hati-hati loh, hati-hati. Polisi itu institusi negara loh. Saya mau bilang supaya jangan terjadi distorsi, Bapak. Jangan kita terlalu maju, jangan kita terlalu enak seenak perutnya berteriak. Kenapa distorsi, lari masalah ke sana kemari? Bahwa ini kesempatan polisi melakukan evaluasi internalnya, iya. Tapi apa kewenangan kita untuk melakukan itu? Berikan kepercayaan kepada polisi, institusi negara. Orang-orang ini terproses, Pak. Menjadi jenderal, menjadi orang pemimpin itu terproses. Jangan dibikin begitu polisinya. Jangan membuat distorsi ini perkara. Kalian siapa sih? Udah salah tangkap, salah tangkap, udah salah ngerti. Sekarang lihat, dengar baik-baik. Kapolri itu dalam sidang etiknya kemudian ada dilakukan pemberhentian kepada Jenderal itu Freddy itu, kemudian diberhentikan secara tidak terhormat. Prosesnya sedang berjalan sekarang. Kita bicara tadi tentang rekonstruksi adalah gambaran terhadap apa yang dilakukan dengan berita acara pemeriksaan saksi. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menjelaskan bahwa sidang majelis itu hakim menjadikan BAP itu sebagai petunjuk dalam mengungkapkan kasus, kan? Kenapa kita menjadi mengadili polisi? Sementara polisi itu adalah institusi negara. Hati-hati loh, ini jangan sampai terjadi distorsi. Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan rakyat ini. Nggak boleh begitu. Ini Sohibku Ngabalin sudah terlampau jauh menafsir. Tidak ada. Dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik. Bilang memberhentikan Kapolri. Jangan seuzon. Jangan seuzon. Dengar dulu. Bang Panda. Jangan terlalu maju begitu. Kita sama-sama DPR waktu itu. Baik. Jadi maksudnya bagaimana, Bang Panda? Saya bilang ini kesempatan emas buat presiden. Iya, termasuk ini Kapolri. peluang Kapolri. Bukan berarti menghukumi Kapolri, menghukumi ini. Aduh. Ya, jadi Bang Ngabalin, mana gambar saya dulu dong. Gambar saya dulu. Sudah tersambung, Bang. Nah, itu baru saya bisa ngobrol. Bang Ngabalin kebanyakan bicara ini. Ini kita nih masyarakat Indonesia, Pak, diwakili oleh Pak Panda, Pak Johnson, Pak Sampi. Ini kita ini rasional semua, Pak. Kita nggak ada distorsi, Pak. Paham ya, Pak? Iya, sebentar. yang dipakai Pak, juga. Pak, juga saya boleh bicara, Pak. Pak, Pak Ngabalin. Saya bicara dulu, Pak. Bapak jangan ngoceh-ngoceh, Pak. Woi, Pak. Bergantian kita, Bapak. Gantian dong, Pak. Bergantian. Kau siapa? Baik, Bang Dewi. Kau hebat apa? Menuduh orang goblok dan lain-lain. Lu siapa sih? Kau bicara orang bodoh dan segala macam di ruang publik. Sebentar, Pak. Kamu memang betul-betul tidak punya etika bicara di ruang publik. Apa-apa, nggak punya saya etika. tidak setuju. Pak, saya aktivis 98, Pak. Pak. Kau berpengalaman? Pak, kalau kau berpengalaman, kenapa caramu begitu? Sebentar, Pak. Saya aktivis 98. Kau yang tidak berakhlak. Kenapa menuduh orang bodoh, goblok? Oke, kita dengarkan penjelasan Bang Deoli, Pak. Bang Ngabalin. Bang Ngabalin. Kau kayak orang pintar kau. Pak Ngabalin. Bergantian, Pak. Caramu tidak berakhlak. Jangan marah-marah, Bang Ngabalin. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Rakyat siapa yang kau wakili? Rakyat siapa yang kau wakili? Tuhan memberkati Bapak. Saya tidak menutup masalah ini. Baik. Boleh langsung ke intinya, Bang Deoli, Pak. Langsung ke intinya. Bang Ngabalin ditahan dulu. Bang Ngabalin ditahan dulu. Bang Ngabalin. Itu cara kau. Oke, Bang Ngabalin, kita dengarkan dulu responnya. Langsung ke intinya, Bang. Saya itu aktivis 98 yang mula-mula, Pak. Bahkan Presiden Megawati. Kau menuduh orang bodoh, goblok. Pak. Kau siapa sih? Ya saya aktivis 98, Pak. Bapak aktivis 98 bukan, Pak? Saya anak UI 98. Kita kembali ke substansi. Oke, baik kalau gitu kita kembali ke substansi dalam hal ini. Terima kasih Bang Ngabalin. Terima kasih Bang Deoli, Pak. Kita kembali ke substansi, Bapak-bapak. Bang Ngabalin, Bang Deoli, Pak. Namanya begini, kita diskusi boleh, panas boleh, tapi jangan ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Saya kan juga nggak kesurupan. Iya. Iya kan? Iya kan? Mana ada saya kesurupan? Terima kasih Bang Deoli, Pak. Kita kembali ke konteks ya. Catatan demokrasi ini penting bahwasanya kita ini kan masyarakat sipil. Kita boleh dong mengerti negara. Kalau negara ini tidak baik-baik saja. Kalau negara baik-baik saja saya juga diem, Pak. Saya mending piara burung di rumah sama ikan koi. Tapi karena negara nggak baik-baik saja, ya saya harus berontak, Pak. Oke. Iya kan? Baik. Bentuk pemberontakan tadi sudah disampaikan oleh ke Bang Ngabalin ya. Terima kasih. Bang Reza kita berikan waktu juga Bang Deoli, Pak. Terima kasih. Silahkan Bang.
Perkataan Pak Panda saya apresiasi, mengingatkan saya persis pada keinginan Pak Menko Polhukam untuk mengeluarkan memorandum perubahan internal Polri. Itu bagus tapi tidak memadai. Kenapa? Mustahil Polri akan berubah seandainya hanya dia yang diminta untuk berubah. Dengan kata lain, tuntutan bagi Polri untuk berubah secara internal semestinya, idealnya, seharusnya juga disertai dengan keharusan perubahan secara eksternal. Mungkin bertanya, pada dimensi apa perubahan eksternal itu harus dilakukan? Saya teringat sebuah kiasan, sebuah metafora, bahwa kalau polisi sudah bermain mata terlalu jauh dengan politik, akan menjadi twin trouble, akan menjadi saudara kembar yang saling merusak. Alhasil, menurut saya, berangkat dari kiasan itu, ketika Polri diminta untuk melakukan pembenahan internal, maka pembenahan eksternalnya adalah kepada alat-alat politik negara. Agar tidak, ini apalagi menjelang 2024 nih, agar tidak kemudian mencoba menarik Polri ke sini, menarik Polri ke sana, memanfaatkan Polri sebagai kaki tangan politik, dan seterusnya. Termasuk juga penyelesaian kasus ini tentu ya? Oh jelas, jelas. Tadi Pak Panda kan berbicara keluar dari konteks pidana. Dan saya sepakat, tadi saya sempat katakan ada 4 tolak ukur keberhasilan. Tuntas, objektif, transparan, dan menyeluruh. Segendang sepenarian. Kalau bicara tentang menyeluruh, maka tidak cukup bagi Polri untuk menyelesaikan masalah Duren 3 berdarah hanya dari sisi pidana, tapi juga menjadikan ini sebagai momentum untuk pembenahan. Pembenahan internal iya, tapi pembenahan ke eksternal juga merupakan keharusan. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.